Terus Nah sekarang gue pada posisi yang gue udah nggak mau lagi. apa yang membuat lu jadi nggak mau lagi kan ada ambang batas kan toleran kan. Jadi semakin kita ibaratnya cinta sama seseorang atau semakin kita sayang sama seseorang, biasanya kan kita punya ambang batas toleransi lah. Nah, yang membuat lu merasa gue tidak mau lagi nih mentoleransi kelakuan dia yang ini gitu. Gue udah muak dipersalahkan terus. Jadi dari dulu menurut lu sebenarnya dia juga mempersalahkan. Tapi kenapa dulu lu bisa terima? Karena pada saat dulu dia mempermasalahkan sesuatu itu tidak pada topik yang bersamaan seperti sekarang. Jadi sekarang kan semua-muanya dipersalahkan, semua mau dikomplain ke gue, dan semua itu semua selalu berhubungan dengan gue, keluarga gue, pekerjaan gue, ke gue gitu loh. Semua gue selalu kambing hitamnya tuh gue. Bapak mak gue ribet bawel, bapak mak gue geribetin apa, itu karena itu bapak lu, mama lu. Adek lu, ipar lu semua gabut, itu karena mereka tuh adek lu gitu loh. Sepupu lu bikin masalah apa segala macam, itu karena dia sepupu lu. Lu kerja nggak bener, bikin harga buat produk lu nggak bener, selama ini cara marketing lu nggak bener, itu karena itu lu yang ngerjain. Lu. Jadi itu membuat lu merasa enough is enough. Kayak gue rasa kepengen gue berontak. Stop for blaming me gitu. Terus lu pernah ngomong ke Kohapri nggak soal ini? Sering. Nah, biasanya penyelesaiannya bagaimana? Gue tidak bermaksud seperti itu. Maksud gue tuh bukan begitu ke lu. Tapi maksud sama omongan dia nggak pernah balance, nggak pernah matching. Maksud dia tidak begitu. Tapi yang dia keluarkan, gue udah bilang berapa kali sama lu sih nggak mau dengerin gue. Lu sih lelet. Lu sih lamban. Itu selalu lu, nggak pernah gue, nggak pernah. Iya ya, gue juga salah. Baru iya gue tahu itu salah. Kenapa lu selalu lu? Iya udah gue iyalah gue iya memang di situ gue ada salah, memang gue tahu. Ya udah gue minta maaf, gue salah di situ. Tapi lu juga begitu. Itu lagi. Pernah nggak lu nyoba ketika dia nyalain lu kayak gitu dan lu langsung bilang tuh kamu mulai lagi loh ya? Selalu gitu. kan gue tadi bilang tipikal gue adalah tipikal yang nggak bisa, gue nggak bisa gue marah tanpa lu tahu gue marah. Iya. Responnya dia nadanya lebih tinggi dari gue. Ketika lu bilang bahwa kamu kok menyalahkan, katanya kamu nggak menyalahkan aku lagi. Diem dan udah. Diem itu bukan oh iya oke kan kita enak ya maksudnya. Oh iya oke gitu. Ya habis lu begitu sih bikin gue marah gitu. Karena masih sama-sama lagi emosi ya. Kalau lagi tenang begitu, tetap begitu. Sama. Nah, jadi kata-kata lu itu bisa muncul dalam kondisi sedang marah atau tidak marah. Nah kita memang Kohapri seperti itu. Kita kan nggak bisa merubah orang ya kan. Yang harus kita rubah lebih baik kontrol diri sendiri kan. Bagaimana kontrol emosi lu kan. Nah yang mesti lu inget meskipun kita nanti lu udah lepasin semua, udah apa segala macam, itu tidak akan membuat Kohapri berubah juga. Maksudnya memang harus dari kitanya sendiri yang bisa mengendalikan kan. Betul. Makanya tadi kan gue bilang bahwa dia tidak pernah berubah. Gue yang sebenarnya berubah, tetapi masalahnya yang jadi masalah adalah perubahan gue bukan lebih baik, lebih pemberontakan sebenarnya. Ya. Sebenarnya kalian berdua sih harus menurut gue yang perlu di terapi supaya bisa benar-benar hubungannya tuh bisa full ini baik. Tapi sekarang ya kita mau dari luar, yang penting kan lu bisa menerima. Sebenarnya gue sudah pernah keluarkan ini waktu meledak kasus ini pertama. Dia ungkit tentang Stanley, dia ungkit tentang papi nggak tegas dalam hal ini menghadapi kita dengan Stanley dan Sherry. Papi tidak tegas, mami terlalu bawel, Stanley gabut, Sherry begitu gitu kan. Itu pada bersamaan kan, gue udah gak kuat, gue teriak waktu itu. Gue teriak, gue menangis, gue histeris, dan gue keluarkan semua yang gue keluarkan ke lu. Persis sama, persis titik koma semua gue keluarkan.
sampai gue bilang itu ada di depan gue ada nyokap bokap gue, ada dia. Gue bilang begini, tolong kalian mengerti seorang Teli. Gue bilang tolong, gue ini ibarat dam, ibarat tembok waduk. Gue bilang ini beneran nih, gue bilang gue ini ibarat tembok waduk ya. Gue kasih tahu lu, satu sisi ini keluarga gue, satu sisi ini laki gue, ini gue ditekan dari sini, ini gue ditekan dari sini. Ini bener nih, ini yang gue omong ini bener-bener gue lagi berakting nih ya. Gue ditekan nih ya dari sini ya, dari sini. Tunggu aja ya, tunggu aja, kalian semua tunggu aja. Sampai kapan gue nggak tahu tembok ini pecah, dan tinggal lu lihat Teli ini akan gila atau mati. Gue bilang gitu. Kok dia bilang kayak gitu loh. Dan mereka bengong di situ. Baru mereka tahu apa yang gue rasain bener-bener. Itu keluar. Langsung bokap gue cengok, emak gue cengok, gue cengok. Tahu reaksi Humphrey? Dia diem. Terus dia langsung gini. Udah deh. Ya udah deh. Gue udah ngerti sekarang isi hati lo. Udah gue keluar aja dari rumah ini. Gue keluar aja. Malah responnya ya, gue keluar aja karena menurut dia malu. Apa yang gue keluarkan itu membuat dia mempermalukan dia. Dia bilang gue malu, gue begitu. Langsung lu seperti banting gue di depan keluarga lu. Dia ngomong gitu di depan bokap gue. Lu bikin gue malu. Seperti seakan-akan selama ini gue menzolimi lu. Jadi gue keluar aja dari rumah. Sampai mau nyokap gue ngomong, udah jangan, udah hampir dulu, tenang, sudah. Kita semua tenang, kita biarkan dia keluarin unek-uneknya. Mungkin itu membuat Teli lebih lega. Terus bokap gue ngomong ke Hampri, papi aja baru tahu loh, kalau ternyata sampai sebegitu rasa hati Teli. Itu udah terjadi. Dan itu respon dia. Keluar dari rumah. Dan sampai hari ini dia tetap mengancam hal yang sama. Kalau lu memang tidak bisa sehati sama gua, kita bubar aja. Kalau lu emang masih terus curiga sama gua, maksudnya tidak pernah menganggap menuduh, selalu menuduh gua mencurigai lu, nggak percaya lu, kita bubar aja, kita tutup aja perusahaan, atau gua keluar aja dari rumah. Selalu begitu. Dia mengancam. Dia tuh tipikal orang yang mungkin maksud dia tidak itu, tapi dia terbiasa menggunakan kata-kata ancaman buat siapa saja. Jangankan ke gua, ke karyawan aja nih. Kalau dia misalnya, lu karyawan dia dan dia gak suka sama kerja lu. Kalau gue, tipikal orang yang akan, lu tuh kenapa sih? Kerjaan lu jelek banget loh. Lu tuh bisa bener gak? Masa lu kerja, itu gue. Kalau dia, lu bisa bener gak? Kalau enggak gue pecat. Kalau enggak, lu keluar aja. Gue gak butuh lu. Itu bikin orang yang tadinya terima dia salah malah panas kan. Dia selalu begitu. Memang tipe dia tuh begitu. Tipe dia mengancam. Dan gue tuh sekarang pada titik gue tidak mau diancam. Tapi menurut dia ngomong sama lu sekarang gak enak. Ngomong gitu. Ngomong sama lu sekarang gak enak. Nadanya tinggi terus. Karena alam bawah sadar gue seperti kalau gue mau menggambarkan alam bawah sadar gue tuh seperti gini loh. Begitu dia mengajak gue ngomong sebuah topik, kayak seakan-akan tuh kayak tembok pertahanan gue tuh mulai naik gitu loh. Terus gue mulai kayak prajurit tuh gue mulai insting, mulai waspada. Kapan lu serang gue tembak lu balik gitu. Padahal mungkin belum tentu gue tahu belum tentu. Tapi itu udah ibaratnya asosiasi antara saraf lu karena pengalaman yang berulang-ulang ya, berulang-ulang. Iya, jadi itu membentuk respon otomatis. Nah itu kalaupun misalnya mau dipulihkan ya Tel ya, itu perlu proses sih, karena lu harus menghubungkan, ibaratnya gini, kayak orang ya yang dia terbiasa itulah misalnya setiap kali suaminya misalnya pulang dalam pulang malam, mungkin suaminya itu akan mukul dia atau apa. Nah itu tuh, dan itu kan ketakutan kan si istri. Nah jadi karena berlangsung lama terus menerus, saraf lu itu sudah secara otomatis membentuk respon itu. Jadi ketika jam 10 malam, meskipun suami lu mungkin nggak mabok atau dia pulang dalam keadaan biasa, itu lu sudah takut. Karena lu sudah otomatis nih di dalam bawah sadar lu tuh sudah memberikan siap-siap nih, lu bakal ini. Dan itu untuk memulihkan, untuk mengembalikan itu memang harus diterapi.
Jadi artinya lu harus menggantikan pengalaman baru itu dengan pengalaman yang baru. Nah, bagaimana pengalaman baru itu terjadi kalau itu terus-terusan yang terjadi? Yang lucunya begini loh, tidak ada perbaikan sih sebenarnya. Gue tahu dia tipikal yang menyerang, mengancam, tipikal pengancam gitu. Dan karena respon otomatis gue adalah sudah terotomatis gitu kan, dengan self defense gitu kan. Kalau gue melakukan hal itu, kalau self defense gue secara otomatis tidak muncul, berarti akan terjadi break, berantem. Tapi kalau respon itu kemudian gue matikan, gue paksa dia untuk mati gitu kan, gue tersakiti, ngerti kan? Gue tersakiti karena itu yang terjadi terus. Jadi kalau ditanya kapan lu punya pengalaman, gue tidak pernah merasakan pengalaman baik. Karena pada saat gue mematikan otomatis gue gitu loh, sistem otomatis pertahanan gue, itu kembali terjadi gitu loh. Kembali terjadinya tuh maksudnya dia menyalahkan lu. Setiap kata dia kan selalu penuh menyalahkan. Lu sesederhana ini loh ya, sesederhana ini. Ini jalan persimpangan. Kiri apa kanan? Jangan sekali-kali kalau lu nggak siap dipersalahkan, lu jangan sekali-kali lu jawab gini, kanan aja deh. Begitu lu ngomong kanan aja deh dan itu macet, lu sih nyuruh gua milih lewat kanan, bisa begitu loh. Walaupun mungkin dengan nada kenceng, tidak selalu kayak orang apa, enggak. Wah lu sih nyuruh gue kanan, ngikutin lu mah malah salah, hehehehe. Tapi itu kan, ngerti kan? Menyalahkan, itu menyalahkan menurut lu kan, menyalahkan. Menyakiti itu kan tidak perlu dengan kata-kata kasar sebenarnya. Pemilihan kata-kata saja bisa menyakitkan seseorang. Tuh, dia bisa begitu. Itu sederhana itu loh sebenarnya. Atau bahkan nih, lu tidak memilih, itu pun disalahkan. Bukannya bantu gua milih lu, dasar memilih kiri sama kanan aja, terserah, jadi istri kok nggak penolong. Ini bener loh, ini kata-kata yang gue pilih untuk gue ceritakan ke lu, ini semua kata-kata yang biasa menjadi kosakata dia dalam 25 tahun gue berkenalan dengan dia. Jadi istri kok nggak penolong. Kayak gitu. Terus respon lu ketika misalnya dia bilang, lu sih macet nih gitu. Tergantung gue. Pada saat gue lagi waras, gue ketawa-ketawa, lah lu mau gitu aja. Tapi kalau gue lagi sepaneng, ya gue ajak ribut. Berarti sebenarnya bukan dari dianya, tapi tergantung kondisi mood ya, lu kan. Tergantung kondisi gue. Nah kondisi gue 3 bulan naik belakangan turun. Ini lagi naik turun atau lagi turun banget nih? Lagi drop banget. Kondisi gue boleh dibilang majority drop dalam 3 bulan terakhir. 4 bulan lah, 4 bulan terakhir. Itu lagi drop banget. Jadi very sensitive. Dan dia nggak mau tahu. Kalau bukan nggak mau tahu 100% tidak mau tahu loh. Dia lebih kepada kalau itu hitungan 0% sampai 100%, dia hanya memahami gue 5%. Tapi selebihnya dia akan tetap merespon dengan responnya Humphrey. Bentar. Dan dia tidak gini. Gue belajar memahami dia, bahkan gue sampai hafal kata-kata yang selalu dia pakai kan. Dia nggak pernah hafal loh style gue. Contoh, 2 hari yang lalu dia menyuruh gue ngisi voucher yang dia dapat dari pembelian oli ke Tokopedia. Nih ceritanya. Terus ini bukan yang pertama, ini udah ketiga kalinya dia suruh gue. Tetap dalam momen berbeda ya. Dan dalam 3 kali momen ini, momen pertama gue komplain. Menurut dia gue komplain. Menurut gue mengeluhkan kondisi yang ada karena gue bilang begini, ini cara ngisi vouchernya susah setengah mati. Gue nggak tahu caranya. Mana suruh salesnya ngomong dong sama gue supaya gue tahu. Menurut dia gue kalau disuruh apa-apa selalu komplain. Menurut dia. Akhirnya singkat cerita berhasil. Yang kedua no komplain, beres. Tapi dia nggak pernah memperhitungkan itu. Sampai kemarin dia nyuruh gua, tapi ternyata
sistemnya berbeda 180 derajat. Dia nggak kasih tahu gue tentang sistem yang berubah itu karena dia juga nggak ngerti. Dia juga nggak ngerti. Jadi gue tidak menyalahkan dia dalam posisi itu ya. Gue bilang sama dia, ini gue udah 2 jam loh. Gue coba masukin ini voucher, nggak berhasil loh. Gue bilang gitu. Gue cuma ngomong gitu. Demi ini gue acting ya, malu ya. Yang ini udah 2 jam loh. Karena gue tuh sampai harus menata kata-kata gue supaya gue tidak memancing singa tidur nih ya. Yang gue udah 2 jam nih, gue coba masukin voucher ini susah banget. Ada yang salah nggak ya? Lu mah selalu kalau disuruh, ini beneran, ini nada dia. Lu mah selalu kalau disuruh ya, nggak pernah bener. Lu mah isinya cuma bisa komplain. Memang males tau nggak nyuruh lu? Memang males tau nggak nyuruh lu? Komplain, selalu komplain, makanya gue males selalu nyuruh lu. Gue diem. Ya tapi ini beda caranya, bukan komplain, ini beneran. Orang nggak bisa. Ya, emang lu mah apa-apa emang nggak bisa. Disuruh apa-apa cuma bisa ngoceh. Akhirnya gue diem. Terus gue bilang gini, bedakan ya. Gue diem, tapi gue nada gue mulai nih. Bedakan antara komplain sama nge-report sama lu. Kalau gue nggak sanggup. Karena lu tuh modelnya kalau udah nyuruh gue ngisi voucher, terus gue nggak bisa, nanti gue diem lagi, lu akan ungkit lagi. Kayak kemarin gue diem, gue nggak mau transfer INA, nanti lu ungkit lagi. Lu bilang gue nggak bisa masukin, gue merepet gitu tuh. Lu bilang gue nggak bisa masukin, ntar lu salahin gue lagi, gue bilang gitu. Bedakan ya, bini lu nih bukan tukang komplain, gue gitu. Gue sakit kepala sampai gue mau mati aja, gue sakit kepala migrain. Lu tanya gue cuma jawab apa? Udah, gue sakit kepala. Lu jangan ajak gue ngomong. Gue yang penting gue lagi sakit banget kepala gue. Itu gue. Pernah gak gue komplain sama lu? Gue bilang. Jadi bedakan. Bini lu bukan tukang komplain. Itu WhatsApp atau ngomong? Ngomong. Ini di kamar nih, di kamar. Dan akhirnya udah gitu. No say sorry, no closing, no close problem. Dia tidur di bantal 5 menit. Pules. Dia tinggalkan gue dalam kondisi gue sakit hati. Itu baru terjadi 2 hari yang lalu. Dan akhirnya apa yang lo lakukan? Gue lakukan apa yang bisa gue lakukan. Semua jurus gue keluarin. Jam 11 malam sampai jam 2 malam gue sukses masukin voucher, 7 voucher. Gue gak ngantuk sama sekali karena gue digerakkan oleh rasa amarah gue. Gue harus berhasil. Dan besok pagi gue bangun, dia dengan santai gini. Aduh, gue kesiangan lagi. Yang udah bangun. Gue udah bangun jam 5, bisa tidur, mau gue bunuh rasanya dalam hati gue ngomong kayak gitu. Itulah dia. Terus lu ngomong nggak kalau yang kejadian langsung itu bikin langsung gue tunjukin ke dia. Ini lu lihat ya, lu lihat nih. Itu udah datar nih ngomong gue. Ini gue acting lagi ya. Ini lu lihat nih ya, lu tuh ya, makanya jangan suka ngomong gue tuh komplain. Nih, gue kasih tunjuk lu supaya lu tahu bahwa yang gue lakukan tuh seperti ini gitu. Oh, abis Harry ngomongnya nggak kayak gitu sama gue. Oh, berarti beda dong. Waduh. Ya udah masuk semuanya sekarang. Udah masuk nih 7 juta. Masuk semua kan? Oh ya udah. Ya, selesai. Tanpa dia tanpa dia tahu, tanpa dia sadar bahwa itu menyakitkan buat lu. Gue tipikal yang gue akan bilang gue sakit. Gue akan bilang gue marah, gue sedih, gue happy. Gue orang yang sangat ekspresif. Nah, dia nggak sadar atau pura-pura apa? Menurut penilaian gua 25 tahun gua kenal dia, including pacaran sampai kawin. Dia tipikal yang nggak mau tahu. This is me. Lu kawin sama gua nggak pernah. Ini benar dia pernah ngomong kayak gitu. Lu kawin sama gua nggak pernah paksa lu kawin sama gua pernah usir lu waktu lu pacaran, lu nggak usah kawin sama gua. Tapi lu mau kan tetap kawin sama gue. This is me. Nah, terus jadi dulu yang jadi pertimbangan lu apa? Dan dia mengkomparnya begini, cinta tidak perlu dikatakan dengan omongan. Lu mau kemana aja?
Gue anter kan lu mau ketemu temen lu demul, gue anter, gue nggak pernah komplain. Lu mau pulang jam 9, gue jemput. Itu bentuk cinta gue sama lu, itu bentuk perhatian gue antar lu kemana saja. Itu dia, bagi dia itu sudah sebuah pengorbanan, bahwa aku sudah melakukan everything for you. Dia mungkin typical act of service ya. Kalau biasanya kalau yang ngomong kayak gitu sih, typical love language-nya tuh bukan words. Sedangkan cewek kan kebanyakan memang words sih ya. Typical love language-nya itu. Gue tuh sebenarnya sentuh. Oh ya, lu oke lah, lu sentuh. Nah, dia tahu nggak love language lu apa? Dan lu tahu nggak love language-nya dia apa? Karena itu akan membantu lo. Love language dia adalah di service. Ya, kan? Yang dia minta dari gue adalah service. Ya, karena dia sendiri suka act of service berarti ya, dengan dia menyatakan kan. Tapi pada saat gue lagi down begini emosi gue tuh kepingin gue peluk, dan gue ngomong yang peluk gue sering sudah lebih dari 3.000 kali mungkin selama hidup gue selalu bilang ya peluk gue, gue lagi pengen dipeluk. Ya. Terus dia mukanya kesini, badan gue di sini, dah tuh peluk. Yang kalau nggak gue nggak ngomong, tahu-tahu gue lagi sedih nih gitu ya, tahu-tahu gue deketin dia, ngedesel-desel dia, gue minta udah sana, lagi lengket nih, lagi keringetan, gitu loh. Ya, Ko Humphrey mungkin pernah dapat pembelajaran nggak sih tentang love language? Kan ada orang-orang yang memang kaku ya, dan background dia mungkin masa lalunya dia yang membentuk seperti itu. Papa dia karakter yang sama seperti dia. Persis, papanya tuh persis. Tapi lu jangan sekali-sekali ngomong dia sama kayak papanya. Dia akan malah besar. Padahal justru itu gua nggak sama papa gua. Karena dia kan nggak akan sama papanya. Dia cenderung tidak menyukai papanya. Karena dia merasa papanya penyebab kematian mamanya. Tapi siapa yang lu benci, itulah yang paling membekas. Jadi ya tanpa sadar mendekati sifatnya dia. Tapi jangan sekali-sekali ngomong lu bapak lu banget. Wah. Kan di gereja suka tuh dibahas tentang love language atau apa gitu. Dia sejati aja nggak mau ngikut kok. Oh, nggak mau ikut. Buat dia yang mendidik gua adalah Tuhan. Betul, tapi kan Tuhan juga belum tentu akan berbicara langsung ke lu bla bla bla, ya kan? Dan kalaupun Tuhan berbicara belum tentu lu mendengarnya. Dia merasa dia udah bener. Oh, agak susah juga ya. Terus dulu lu yang memutuskan lu udah tahu resikonya nih, Tel. Lu kan udah tahu dari awal. Yang lu pilih apa maksudnya ketika lu udah? Iya, pasti kan ada sesuatu yang menurut lu ini kekurangan. Wajar dong dia ada kekurangan kan. Tapi kelebihannya apa? Dia lempeng. Gak neko-neko. Karena dari dulu gue benci sama laki-laki neko-neko. Karena gue kenyang, punya bapak tukang judi, punya bapak 3 kali masuk penjara, punya bapak tukang mabok, minum pil koplo. Gue udah enak dengan keluarga yang seperti itu. Dan gue benci dengan kemiskinan. Karena gue hidup selalu di bawah garis kemiskinan sama bapak gue, yang menurut gue tidak becus sebagai laki-laki, sebagai suami dan sebagai bapak. Dan Humphrey tidak seperti itu. Oke. Berarti itu kan kelebihannya dia yang lu ini kan. Terus kelebihannya itu berkurang nggak saat ini, maksudnya atau berubah? Ya tadinya kelebihan enggak. Sebenarnya makanya kan gue dari tadi bilang yang berubah adalah gue. Berarti menurut lu apa yang perlu lu ubah? Gue nggak tahu. Karena gue dalam makanya gue bilang sepertinya secara psikis gue lelah dipersalahkan terus-menerus gitu. Sebenarnya bukan lelah dipersalahkan terus-menerus ya. Kalau dipersalahkan terus-menerus 26 tahun gue dipersalahkan terus gitu loh. Cuman maksud gue momen kali ini tuh terlalu banyak topik yang ngeblek bersamaan. Dan ibarat kata kalau biasanya lu selepet gua dengan kesalahan-kesalahan lu tuh dengan cabai 1, cabai 2. Ini kayak lu nyirem gua sama cabai seton gitu. Menembus ambang batas. Iya. Sampai ya. Biasanya itu sih yang membuat orang ya misalnya kalau orang pasangan bisa sampai di endnya akhirnya bercerai atau malah oke, kita harus ke konselor pernikahan nih ya, itu pada saat lu menembus di batas sebenarnya ya mungkin lu orang perlu membicarakan kali ya, perlu menghadap ke konselor pernikahan karena Ko Humphrey itu mungkin akan lebih dengar dari orang kayaknya lain. Gini, mungkin dari obrolan lu sama gue ini barusan sih gue terpikir sih sebenarnya kayaknya gue perlu mungkin sama dia, gue akan duduk, gue bilang
gue minta lu duduk, lu diem, lu dengerin apa yang gue rasa gitu loh, bahwa lu menganggap gue sensi, lu menganggap gue sama lu sekarang kasar atau apalah ya, whatever yang lu pikirkan, karena dalam momen ini terlalu banyak poin-poin kesalahan gue di mata lu. Secara tidak langsung lu autotext lu tuh keluar semua. Autotext kata-kata lu yang menjadi autotext lu selama 26 tahun tuh keluar semua gitu. Bahkan lu belum ngomong pun, gue sudah bisa nebak kata yang mana nih yang bakal lu pilih dalam gue, demi Tuhan, gue tuh sampai sudah hafal kalau gue posisi melakukan kesalahan ini, kata ini loh yang akan keluar. Sudah terbentuk respon otomatisnya lah. Oh bukan respon, apa ya? Kayak orang tuh kayak kira-kira tuh kayak kalau game tuh kalau gue begini bakal begini. Udah tau lah responnya itu bakal seperti ini. Lu sebut, coba kalau lu begini dia akan ngomong, gue bisa sebut semuanya. Gue bisa sebut semuanya. Contoh, yang lu tuh nggak bisa kalau lu ya melakukan teknik marketing dengan cara lu harus pakai selebgram dengan begini-begini, lu tuh akan ngabisin duit. Gue ngomong dengan nada seperti ini, itu pun buat dia sudah marah loh dengan nada, karena menurut dia ini nada gue tinggi. Lu tuh nggak bisa tahu, lu tahu nggak? Ini duit tuh bakal habis kalau lu pakai call seperti ini. Nggak bisa, lu mesti begini. Coba ya, lu tuh pikir, coba memang ngomong sama lu tuh susah. Ngomong sama lu tuh memang kayak ngomong sama orang bego. Coba lu pikir pakai otak, pikir pakai otak lu. Dan gue dari dulu, lu kan suka ngomong hot button. Gue bilang hot button gue, never say me, pakai otak dan pikir lu goblok. Jangan pernah ngomong gue goblok. Gak bisa. Gue paling gak bisa terima kata-kata ini. Dan dia udah tahu kan. Gua kalau ngomong diulangin sama dia, oh yes. Siapa bilang oh no, yes, tetap diulangin. Baru diulangin semalam. Lu tuh bego, ngomong sama lu tuh emang orang bodoh, pakai otak. Udah kenyang gua. Nadanya begitu. Sampai nadanya aja gua hafal, bagaimana lu? Kalau gua disuruh impersonate Humphrey nih, gua bisa lakukan dengan tepat, tau nggak? Iya.